Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu kembali bersama saya di channel YouTube Julian Savitri Devi, dan tentunya dengan sebuah konten yang cukup menarik untuk melakukan percepatan bisnis di HNI, yaitu saya kali ini akan berbicara sharing mengenai duplikasi. Duplikasi mungkin arti katanya cukup simpel ya teman-teman. Duplikasi itu sama saja dengan menggandakan, menyamakan, atau bahasa yang gampang sekali membuat contekan, ya, menduplikasi. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita ingin sukses di HNI, sebenarnya salah satu caranya sangat mudah, yaitu teman-teman bisa menduplikasi orang-orang yang sudah sukses di HNI. Apa itu? Salah satunya yaitu dengan duplikasi. Teman-teman sekalian, apa sih yang harus diduplikasi di HNI ini? Dari hal sederhana yang harus teman-teman duplikasikan, termasuk juga teman-teman harus bisa menerapkan, apakah mitra di bawahnya juga bisa meniru apa yang teman-teman lakukan. Oke? Duplikasi yang pertama adalah mengenai cara kerja yang benar di HNI, yaitu mengenai PCA, ya, yaitu pakai, cerita, ajak. Ketika teman-teman sudah melakukan, teman-teman sudah memakai produknya dan menceritakan produknya ke orang lain, dan teman-teman sudah merekrut member, merekrut agen di bawahnya, dan apakah teman-teman juga sudah mengajak mitranya melakukan PCA? Apakah teman-teman sudah mengajak mitranya untuk menduplikasi PCA-nya? Nah, itu yang pertama, ya, yaitu duplikasikan PCA-nya kepada mitra di bawahnya. Selanjutnya, apa sih yang harus duplikasi selanjutnya? Yaitu mengenai satu hal yang penting, yaitu kantor kita, AVO, Agen Virtual Office kita. Biasanya teman-teman, dari pengalaman saya yang lalu-lalu, ketika mitra kita belum tertarik di bisnis HNI, tetapi begitu kita ajarkan, kita ajarkan membuka AVO-nya, biasanya di situ adalah pancingan mereka untuk mulai bertanya-tanya mengenai bisnisnya. Jadi yang kedua adalah ketika teman-teman udah mengerti AVO, teman-teman juga harus mengajarkan mitranya bagaimana membuka AVO, ya. Selanjutnya, duplikasi yang selanjutnya yaitu mengenai registrasi, teman-teman, ya. Teman-teman, ketika teman-teman sudah merekrut mitra dan teman-teman sudah bertemu dengan mitra yang tertarik mulai menjalankan bisnisnya, satu hal yang paling penting yaitu bagaimana teman-teman mengajarkan mendaftarkan mitra barunya di bawah mereka, ya. Jadi jangan semuanya teman-teman yang meregistrasikan, tetapi ajarkan mitranya bagaimana meregistrasikannya. Ingat, registrasinya cukup mudah dan sangat murah, ya, tapi tidak murahan, yaitu cukup dengan 10.000 atau 30.000, ya. Jadi teman-teman yang belum stokis bisa melakukan registrasi langsung di AVO-nya, yaitu yang registrasi online yang 10.000, ya. Tiga hal sederhana itu akan melipat gandakan, mempercepat proses perkembangan bisnis teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah duplikasi ke leadership. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas fase tentang leadership, ya, tentang kepemimpinan di dalam bisnis network marketing syariah kita, ya. Teman-teman, saya ingin memberikan sebuah asumsi mengenai duplikasi. Jadi, kenapa duplikasi itu bisa mempercepat bisnis teman-teman? Karena ketika mitra kita melakukan apa yang kita lakukan, akan memperbesar kondisi bisnis kita, ya. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan dan lihat, ketika teman-teman melakukan registrasi satu orang, teman-teman sendiri yang meregistrasikannya, dan teman-teman sudah mengajarkan 6 mitranya bisa meregistrasi mitra baru di bawahnya, teman-teman coba pikirkan, akan terjadi sebuah transaksi registrasi mitra baru dalam satu waktu, yaitu teman-teman satu registrasi dan 6 orang masing-masing satu, menjadi 7 mitra baru di bawah jaringan teman-teman. Itu mengenai registrasi. Nah, bagaimana dengan penjualan produk? Ketika teman-teman bisa berhasil menjual
minyak Herba Sinergi 1 dan enam mitra di bawahnya juga berhasil melakukan penjualan 1 minyak Herba Sinergi. Jadi pada saat itu telah terjadi 7 transaksi MHS. Bagaimana kalau 6 mitra di bawah teman-teman juga melakukan duplikasi kepada 6 orang di bawahnya? Teman-teman bisa hitung sendiri betapa banyaknya MHS yang bisa dijual dan betapa banyaknya agen baru yang bisa direkrut pada saat itu. Teman-teman sekalian, itulah kekuatan duplikasi ya. Begitu pentingnya duplikasi ini kita edukasikan kepada mitra kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya, mungkin teman-teman akan lebih tahu caranya bagaimana, karena teman-teman yang lebih mengetahui sifat-sifat dan kebiasaan mitra di bawahnya ya. Dan yang tak kalah pentingnya dari pengembangan bisnis jaringan selain duplikasi adalah mengenai leadership ya. Leadership atau kepemimpinan. Karena terus terangnya teman-teman, ketika kita melakukan membuat bisnis kita ingin besar ya, ini berkaitan dengan leadership, kepemimpinan kita ya, karena leadership ini adalah sebuah cara bagaimana kita memanage mitra kita ataupun diri kita untuk tetap eksis dan tetap berada di jalur HND yang benar untuk semakin membuat bisnis kita lebih besar ya. Jadi leadership ini teman-teman, di dalam bisnis HND ini saya membagi 3 fase leadership ya. Fase pertama adalah fase di mana teman-teman memang sibuk merekrut ya. Di mana teman-teman sibuk membuat jaringan, minimal membuat 6 jalur kokoh ya, yaitu pada awal teman-teman gabung di HNI sampai teman-teman mengejar level eksekutif director ya. Disitulah persiapan teman-teman menjadi seorang leader, karena di fase pertama ini yaitu fase agen biasa atau agen baru sampai menjelang eksekutif director, di mana teman-teman di situ kerjanya ya, teman-teman fokus dengan cara kerja benar di HNI ya, yaitu ingat ya, cara kerja benar di HNI itu kita harus mempunyai pangkat yang tinggi. Pangkat tertinggi di HNI adalah eksekutif director ya. Setelah pangkat yang tinggi, omset yang besar ya, dan lakukan PCA dan HS, follow up dan lain sebagainya ya. Itulah di fase pertama inilah teman-teman mulai dibentuk menanjak menjadi seorang leader, karena disitulah teman-teman akan banyak belajar menghadapi orang, belajar closing, belajar jualan dan lain sebagainya ya. Ingat ya, fase pertama adalah fase pembentukan leadership untuk diri kita sendiri, di mana kerjanya adalah teman-teman sibuk merekrut, teman-teman sibuk mengajarkan jualan, teman-teman sibuk mengajarkan duplikasi sederhana yang tadi saya sampaikan di tahap awal, dan disitulah teman-teman mempersiapkan diri menjadi seorang eksekutif director. Oke? Dan fase yang kedua adalah fase leadership. Ya, tadi kan pra-leadership, dan yang kedua adalah leadership, di mana teman-teman sudah mencapai level eksekutif director dan teman-teman sedang mempersiapkan diri menjadi seorang LED atau Loyal Executive Director, yang memang kerjanya kalau kita rangkum adalah teman-teman mempunyai 6 jalur pokok. Apa itu 6 jalur pokok? Yaitu teman-teman mempunyai 6 jalur yang berbeda yang mempunyai omset 6.000 poin masing-masing minimal. Nah, di fase kedua inilah teman-teman mempersiapkan sebuah omset jaringan yang kokoh, yang stabil, yaitu minimal dalam satu jalur mempunyai omset 6.000. Kenapa rahasia 6.000 begini teman-teman? Biasanya kalau omset 6.000 dalam satu mitra 6.000 itu bonusnya sudah menginjak ke 1 jutaan ya. Dan biasanya kalau sudah terlihat hasil seperti itu mulai mitra kita itu udah mulai serius di bisnisnya ya. Jadi angka 6.000 itu sebenarnya membuat jalur itu mulai menjadi jalur kokoh ya. Jadi di level kedua ini, level di mana teman-teman menjadi seorang leader, yaitu mempunyai 6 jalur yang mempunyai
omset 6.000 minimal. Di situ fase kedua. Yang ketiga adalah fase teman-teman melahirkan leader di bawah teman-teman. Ya. Karena di sini fase di sini adalah dalam kondisi teman-teman sudah menjadi LED. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah LED-nya akan tetap saja di bonus 7 juta gitu ya? Saya sangat sayang sekali kalau memang seperti itu, karena 7 juta itu sebenarnya awal dari bonus kita yang stabil ya. Gimana membuat stabilnya? Nah, teman-teman harus mulai menciptakan ED di 6 jalur tadi ya. Karena kan kita tidak mungkin kan ya menjadi seorang sukses sendiri sementara mitra-mitranya tidak sukses gitu ya. Karena mengikuti marketing plan pun kalau di HNI itu dia bisa dikatakan sukses apabila berhasil mensukseskan mitra-mitra di bawahnya. Asik kan? Nah, fase ini, fase melahirkan leader ini dimulai dari ketika teman-teman sudah menjadi LED, Loyal Executive Director. Ya, itulah sebuah catatan dari bagaimana menjalankan bisnis HNI dengan benar ya, dan dan mendapatkan implikasi yang luar biasa setelahnya ya, dan teman-teman bisa melihat hasil yang luar biasa ketika teman-teman bisa memposisikan dan mengatur cara kerja teman-teman mengikuti alur tadi. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari saya mengenai duplikasi dan leadership bersama membesarkan bisnis HNI ya. Dan insya Allah teman-teman, saya yakin teman-teman semua bisa melakukannya, karena di HNI ini ada kesuksesan adalah keniscayaan, dan kesuksesan adalah sesuatu yang pasti yang bisa didapatkan di HNI. Tidak melihat teman-teman latar belakangnya apa, dari sekolahnya apa, insya Allah yang tidak sekolah pun dia bisa sukses menjalankan bisnis di HNI. Teman-teman sekalian, itulah sedikit tips yang hari ini. Dan apabila teman-teman masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, tonton aja, diulang terus videonya agar teman-teman paham dan teman-teman mengerti alurnya, cara kerja teman-teman bekerja di HNI, kerja yang cerdas bersama HNI, insya Allah akan sukses di sini ya. Tetap semangat dan terus belajar dalam segala hal, terutama dalam memperbaiki diri untuk lebih meningkatkan kapasitas dan mengeluarkan potensi yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah itu tidak akan menjadi sia-sia bersama HNI. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.